moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Fadilatun Nisa Basri, yang kedua Nur Aiza, dan yang ketiga Herul Asra. Kami akan membahas tentang komitmen organisasi dan peran kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam memimpin perubahan organisasi. A. Pengertian komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi adalah suatu keberpihakan atau kecenderungan seseorang terhadap organisasi yang menunjukkan loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi menggambarkan makna tanggung jawab dan menetap untuk melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan sebagai berkepanjangan untuk melakukan sesuatu yang dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lain sebagainya. B. Organisasi sebagai kelompok kecil. Organisasi sebagai kelompok kecil memiliki makna yang signifikan dalam perkembangan dan dinamika organisasi. Kelompok kecil dalam organisasi dapat membawa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif dapat terlihat dalam kemampuan kelompok untuk mengembangkan kebiasaan dan budaya yang positif, seperti kebiasaan tepat waktu, yang dapat mempengaruhi anggota lain untuk menyesuaikan diri dengan standar yang lebih tinggi. Sebaliknya, pengaruh negatif dapat muncul ketika kebiasaan yang tidak positif seperti keterlambatan waktu dalam menyebar ke anggota lain yang sebelumnya memiliki kebiasaan yang lebih baik. Kelompok kecil dalam organisasi juga dapat dibentuk secara formal atau informal. Kelompok formal biasanya terbentuk melalui proses kaderisasi, di mana individu-individu dengan keseragaman tujuan atau minat yang sama dipilih untuk bergabung. Kelompok informal sebaliknya dapat terbentuk melalui interaksi antar individu yang tidak terstruktur secara formal. Teori-teori dasar komitmen. Yang pertama yaitu teori sosialisasi kelompok. Menurut model ini, baik kelompok maupun individu melakukan proses evaluasi dalam hubungan bersama dan membandingkan nilai-nilai dengan hubungan yang selama ini berlangsung. Yang kedua yaitu teori sosialisasi. Teori ini dikembangkan oleh Thibault dan Kelly yang menjelaskan bahwa individu membandingkan nilai-nilai dengan hubungan yang selama ini berlangsung dan memutuskan untuk tetap berada dalam hubungan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Selanjutnya yaitu teori identitas. Teori identitas ini disampaikan oleh Stricker yang menawarkan perspektif lain pada komitmen dan diperbolehkan pada kelompok sosial. Teori ini menjelaskan bahwa peran sosial yang merupakan representasi dari suatu harapan tertentu dari seseorang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku. Selanjutnya yaitu teori kohesi. Teori ini menawarkan perspektif lain pada komitmen dan mengizinkan pada kelompok sosial. Teori ini menjelaskan bahwa setiap hubungan selalu melibatkan pertimbangan untung dan rugi bagi partisipasinya, dan dalam sebagian besar kasus, komitmen dapat membawa ke arah kohesi. Selanjutnya yaitu teori normatif. Teori ini menjelaskan bahwa komitmen normatif adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi yang disebabkan oleh dasar-dasar motivasional munculnya komitmen individu dalam organisasi. Teori afektif. Teori ini menjelaskan bahwa komitmen efektif adalah
keterkaitan emosional karyawan, identifikasi dan keterlibatannya dalam organisasi. Teori continuous. Teori ini menjelaskan bahwa komitmen keberlanjutan adalah komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi seperti kehilangan senioritas atas promosi atau manfaat. D. Membangun komitmen organisasi. Membangun komitmen organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah organisasi. Komitmen organisasi dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut terbentuk karena adanya kepercayaan satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselarasan harapan antara anggota dengan organisasi. Pendekatan relationship marketing dalam membangun komitmen organisasi. Pendekatan relationship marketing dalam membangun komitmen organisasi dapat dipandang sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan kesadaran keberadaan organisasi. Dalam konteks organisasi, pemasaran hubungan melibatkan proses pemasaran yang berkesinambungan dan fokus pada pengembangan hubungan yang hangat dan saling memberikan dukungan antara organisasi dengan pelanggan. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan keinginan pelanggan untuk tetap berada dalam hubungan dengan organisasi. Ruang lingkup relationship marketing. Yang pertama, meningkatkan kepuasan konsumen. Relationship marketing dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Yang kedua, membangun pemasaran dari mulut ke mulut. Dengan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mereka dapat menjadi pendukung merek yang merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain secara sukarela, yang dapat meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Yang ketiga, meningkatkan tingkat konversi. Relationship marketing dapat meningkatkan konversi pelanggan dengan memahami kebutuhan mereka dan memberikan solusi yang lebih sesuai serta meningkatkan kesadaran merek dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, membangun kolaborasi dan komunikasi. Relationship marketing memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan meningkatkan komunikasi yang efektif yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima, membangun ulasan yang positif. Dengan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mereka dapat meningkatkan penilaian produk atau jasa yang diberikan dan dapat meningkatkan kesadaran merek dan loyalitas pelanggan. Yang keenam, membangun pendukung merek jangka panjang. Relationship marketing memungkinkan perusahaan untuk membangun pendukung merek yang dapat menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain secara sukarela, yang dapat meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas pelanggan dan tingkat retensi. Relationship marketing dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik, serta meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran merek. Relationship marketing dapat meningkatkan kesadaran merek dengan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan meningkatkan komunikasi yang efektif, serta meningkatkan kesadaran merek melalui pemasaran dari mulut ke mulut.
Dan yang kesembilan, membangun rantai hubungan dalam organisasi. Relationship marketing dapat membantu organisasi dalam membangun rantai hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan pemangku kepentingan utama yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baik, langsung saja materi selanjutnya yaitu membangun komitmen melalui relationship marketing. Membangun komitmen melalui relationship marketing atau RM adalah strategi yang efektif dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan kinerja organisasi. RM fokus membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui berbagai cara, seperti membangun kepercayaan, meningkatkan kemampuan menghargai, dan meningkatkan kualitas komunikasi. Dengan demikian, pelanggan lebih menjadi loyal dan siap untuk mempertahankan hubungan dengan organisasi, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memproses informasi, berpikir, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks psikologi, kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan akademis seperti matematika atau bahasa, tetapi juga melibatkan kemampuan sosial, emosional, dan fisik. Ahli psikologi Howard Gardner misalnya mengemukakan teori kecerdasan ganda yang menunjukkan bahwa manusia memiliki 9 jenis kecerdasan yang berbeda-beda, termasuk kecerdasan logika, matematika, linguistik, interpersonal, intrapersonal, musikal, visual atau spasial, tubuh atau karakteristik, naturalis, dan eksistensial. Masing-masing jenis kecerdasan ini memiliki karakteristik dan kelebihan yang unik, serta dapat digunakan dalam berbagai bidang dan situasi dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu peranan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam kompetensi memimpin sebuah organisasi. Kecerdasan pertama yaitu kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual melibatkan kemampuan berpikir analitis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Dalam konteks memimpin perubahan organisasi, kecerdasan intelektual membantu memimpin dalam menganalisis situasi, mengembangkan strategi, dan membuat keputusan yang efektif. Pemimpin yang memiliki kecerdasan yang intelektual yang tinggi dapat memahami kompleksitas perubahan dan mengembangkan solusi yang inovatif dan efektif. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan emosional melibatkan kemampuan mengendalikan emosi, memahami emosi orang lain, dan memotivasi diri sendiri dalam memimpin perubahan organisasi. Kecerdasan emosional membantu pemimpin dalam mengelola tekanan dan kekecewaan yang terkait dengan perubahan, serta memahami dan mengkomunikasikan perasaan dan kebutuhan tim. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dapat membangun kepercayaan dan kesadaran tim, serta meningkatkan motivasi dan kinerja tim. Selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan spiritual melibatkan kemampuan memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif. Dalam memimpin perubahan organisasi, kecerdasan spiritual membantu pemimpin dalam memahami tujuan dan nilai yang lebih luas,
serta mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam strategi dan keputusan perubahan. Pemimpin yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi dapat membangun budaya organisasi yang lebih kuat dan meningkatkan kecerdasan tim tentang tujuan dan nilai yang lebih luas. Selanjutnya itu meningkatkan etos kerja. Pertama yaitu tetap disiplin. Meningkatkan disiplin dalam waktu dan tetap menjaga jadwal kerja yang konsisten. Hindari kebiasaan menunda-nunda atau menghindari tugas-tugas yang sulit. Kedua yaitu tiada dedikasi. Tidak adanya komitmen Anda terhadap pekerjaan Anda dengan hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan memberikan usaha terbaik Anda dalam setiap tugas yang Anda lakukan. Selanjutnya itu ambil inisiatif. Jangan hanya menunggu diarahkan. Ambil inisiatif untuk mencari peluang, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan proses kerja. Selanjutnya itu perhatikan kualitas. Fokus pada memberikan hasil berkualitas daripada hanya menyelesaikan tugas dengan cepat. Kualitas pekerjaan Anda akan meningkatkan reputasi Anda di tempat kerja. Selanjutnya yaitu berkolaborasi dengan orang lain. Belajarlah bekerja sama dengan rekan kerja dan menghargai kontribusi mereka. Kolaborasi yang baik dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan meningkatkan susunan kerja. Tetap terbuka terhadap pembelajaran. Teruslah belajar dan berkembang baik dari pengalaman Anda maupun dari orang lain di sekitar Anda. Selanjutnya itu mulai dari diri sendiri. Meningkatkan etos kerja dapat dimulai dari diri sendiri. Caranya yaitu kamu bisa meyakinkan dirimu dengan mencari motivasi atau alasan yang kuat yang dapat kamu jadikan sebagai sumber semangatmu. Selanjutnya itu disiplin dalam waktu. Untuk meningkatkan etos kerja, kamu harus melatih rasa disiplinmu. Caranya adalah dengan menggunakan waktu secara bijak untuk hal-hal yang penting. Memiliki komitmen tinggi. Meningkatkan etos kerja dapat dilakukan dengan memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan diri sebagai duta atau orang yang membawa citra perusahaan. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi diri terhadap pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi pembelajaran untuk perbaikan diri selanjutnya.